Setelah beberapa minggu lalu, kita telah membahas soal tokusatsu dengan konsep paling aneh. Maka sekarang waktunya membuat video part kedua, di mana ada beberapa serial tokusatsu yang menghadirkan konsep anti-mainstream terlepas dari kualitas baik atau buruknya serial yang dimaksud. Artinya, mereka mencoba keluar dari zona nyaman dengan ide-ide yang bisa dibilang unik dan tidak biasa, untuk menggait penonton yang mungkin lelah dengan serial yang sudah ada pada saat itu. Dan dalam episode kali ini, kita akan mengulas serial-serial tokusatsu dengan konsep dan ide-ide yang mungkin tidak pernah diketahui oleh generasi saat ini, bahwa jauh sebelum era ini, pernah ada tokusatsu yang sangat asing dan tidak biasa tersebut. Namun yang kita maksud aneh dan unik di sini, karena konsepnya memang berbeda pada saat ditayangkannya dulu. Karena mungkin saja saat ini, konsep yang dimaksud bisa saja sudah diterapkan pada tokusatsu lain pada umumnya. Dan karena akan ada sedikit detail poin dalam list kali ini, maka diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 tokusatsu paling aneh sepanjang masa bagian kedua versi Tokufex Indonesia. Gambare Robocon. Jika kamu berpikir bahwa tokusatsu hanya berkutat tentang cerita action yang melibatkan pahlawan melawan musuhnya, mungkin hal itu harus kita koreksi sedikit. Sebab jauh sebelum hari ini, ada salah satu produk Toei Company yang sangat legendaris, namun juga tidak standar secara konsep. Karena karya legendaris dari Shotaro Ishinomori ini justru bergaya seperti anime slice of life, semisalnya Doraemon ataupun Crayon Shinchan, di mana Gambare Robocon merupakan kisah tentang robot lucu berwarna merah yang bukan ditugaskan bertarung melawan monster ataupun semacamnya, melainkan ia dan juga beberapa robot lainnya memang ditugaskan sebagai siswa dari sekolahnya untuk membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, Robocon diutus untuk membantu keluarga Kurihara demi meraih nilai tertinggi di kelasnya. Jadi memang berfokus pada komedi keluarga ala sitcom daripada sebuah tayangan tokusatsu dengan orientasi action pada umumnya. Dan serial ini pun disiarkan pada masa tayang yang cukup panjang, yakni sekitar 118 episode dari tahun 1974 sampai 1977. Jadi mirip-mirip seperti metode penayangan sinetron Indonesia zaman sekarang. Ya, karena serial ini memang sangat laku di pasaran, sehingga membuat Toei dan juga TV Asahi pada saat itu nekat menambah terus jumlah episodenya. Dan serial ini sempat di-remake pada tahun 1999 dengan judul Moero Robocon. Tentu saja dengan konsep yang sama persis, hanya saja lebih modern dan juga diganti pemainnya. Tapi buat anak 90-an, Robocon mungkin bukan hal yang aneh lagi, karena pada masa yang sama ada tayangan sejenisnya yang bernama Birobo Kabutaku dan juga Tetsuwan Tante Robotaku. Hanya saja punya suguhan action dan juga komedi yang lebih berimbang daripada Robocon tadi. Akumaizer 3. Jika tokusatsu biasanya identik dengan pahlawan kebaikan, maka image semacam itu harus kita kesampingkan saat melihat serial yang satu ini, di mana pada tahun 1975, Shotaro Ishinomori dan juga Toei Company mengkreasikan tokusatsu series yang berjudul Akumaizer 3, di mana bukan seperti kebanyakan hero ala Toei lain yang bisa melakukan henshin dari wujud manusia ke wujud hero-nya, melainkan 3 hero di sini sudah berwujud seperti ini bahkan sejak awal, sehingga mereka tidak memiliki wujud civilian sama sekali dan hanya diperankan oleh stuntman serta voice actor selama kemunculannya. Dan uniknya, mereka sebenarnya bukan berasal dari latar belakang yang suci layaknya kebanyakan protagonis hero pada umumnya, karena Savitan, Evil dan juga Gabra adalah mutan atau iblis dari klan Akuma yang harus terasing atau dibuang dari klan tersebut lantaran perbedaan visi dan misi, di mana klan yang dimaksud adalah kerajaan besar di bawah permukaan bumi yang ingin menginvasi kehidupan manusia di dunia permukaan. Jadi pada dasarnya, Akumaizer terpaksa menjadi pahlawan lantaran mereka tidak cukup jahat untuk berada pada kelompoknya sendiri. Setan lo ya. Aneh nggak sih? Dan dalam beberapa aksinya pun, mereka bertiga yang masing-masing punya kepribadian berbeda tersebut justru kurang bisa beradaptasi dengan kehidupan manusia, sehingga image makhluk jahat pada diri mereka pun masih sangat kentara. Jadi agak bingung mengklasifikasikan apakah mereka itu hero atau jangan-jangan anti-hero dalam kasus ini. Namun di akhir season, mereka bertiga pun tewas sebagai pahlawan, kemudian bereinkarnasi menjadi kelompok pahlawan baru yang disebut sebagai Chojin Bibyun. Lepas daripada itu, Akumaizer 3 pernah menjadi cameo di movie Taizen Ultimatum pada tahun 2012, namun justru menjadi penjahat murni yang berhadapan dengan Kamen Rider Wizard dan juga Forze.
Enban Senso Bankid. Lah, bukannya ini Super Sentai? Ya, mungkin kelihatannya begitu, namun percayalah, Enban Senso Bankid justru bukan produksi Toei Company ataupun karya dari Shotaro Ishinomori, melainkan tokusatsu produksi Toho pada tahun 1976, setahun setelah premier Himitsu Sentai Goranger. Bahkan pada saat yang sama pun, Goranger masih dalam masa penayangan di TV Asahi. Jadi bisa dibilang, Enban Senso Bankid adalah tandingan bagi Super Sentai itu sendiri. Dan itu baru salah satu dari keanehannya, karena dalam konsep ceritanya pun, Bankid merupakan pahlawan warna-warni yang seluruh anggotanya adalah anak-anak di bawah umur. Bahkan yang paling tua pun adalah Bankid Pegasus yang adalah anak berusia 15 tahun, sekaligus leader dari tim tersebut. Kemudian format warnanya juga cukup aneh, yakni red, blue, pink, dan juga yellow Rangers sekaligus. Jadi ini sudah menjadi keanehan kedua, karena jarang sekali ada tim sejenis Sentai yang punya dua warna dalam satu tim. Meskipun ini bukan Sentai asli buatan Toei. Wah, hebat Tobita. Namun itu sudah menjadi sebuah hal yang melampaui konsep Super Sentai asli. Selain karena timnya seluruhnya adalah anak-anak, kemudian motif Rangernya adalah hewan-hewan tertentu yang bahkan Super Sentai belum berani menerapkannya pada saat yang sama. Bahkan kostum Rangernya lebih futuristik pada zamannya, yang bentuk semacam itu baru diterapkan oleh Super Sentai beberapa tahun kemudian. Namun karena kalah bersaing dengan Goranger yang ratingnya sangat tinggi pada saat yang sama, membuat Bankid tidak bisa bertahan lebih dari 26 episode saja. Tatu Teenage Alien Fighters from Beverly Hills. Jika tadi adalah tandingan dari Super Sentai, maka pada era 90-an ada tandingan dari Power Rangers di Amerika, yakni Tatu Teenage Alien Fighter from Beverly Hills, yang merupakan tokusatsu asli Amerika buatan DIC Entertainment yang ditayangkan pada tahun 1994, setahun setelah premier Mighty Morphin Power Rangers, bahkan ditayangkan juga pada saat yang sama. Dan yang dimaksud asli Amerika dalam hal ini, karena ini sama sekali bukan adaptasi dari tokusatsu Jepang manapun. Namun bukan di situ keanehannya, di mana konsepnya jauh lebih seperti parodi dari Power Rangers yang sama-sama berkonsep sitkom remaja ala 90-an. Bahkan nyaris seluruh settingnya adalah set studio murni, bukan merupakan studio alam atau semacamnya. Jadi dari sini saja kita bisa melihat betapa low budgetnya serial yang satu ini dari segi penyajiannya saja. Bukan cuma itu saja, karena mentor mereka adalah alien yang bernama Nimbar, yang berbentuk seperti gumpalan lendir raksasa yang bisa berbicara. Kemudian alat henshinnya bukan berupa device canggih dengan teknologi alien seperti yang ada pada Power Rangers, melainkan sebuah tato yang menyala pada lengan para personilnya, sesuai dengan judul serial ini yang sangat panjang tersebut. Tattoo Teenage Alien Fighters. from Beverly Hills. So that's it. Bahkan, kostum hero-nya lebih seperti pegulat Smackdown era 90-an dengan kostum latex warna-warni yang beraksi di sebuah miniatur kota murahan. Ya, jadi tidak seperti Power Rangers yang bertarung dalam ukuran normal kemudian mengendalikan Megazord dalam pertempuran raksasanya, karena Tatu Teenage justru langsung bertarung dalam wujud raksasa seperti konsep Ultraman. Kedengarannya sih keren, terutama kalau kita tonton pada era 90-an dulu. Namun jika kita tonton saat ini, kemungkinan ini merupakan tokusatsu yang membuat kamu malu untuk mengingatnya. Mystic Knights of Tirnanok masih pada era 90-an, karena pada saat itu di televisi Amerika Serikat sedang tren-trennya menghadirkan serial televisi bergenre kolosal seperti Hercules, Sina Warrior Princess atau lain semacamnya. Dan bagaimana jika serial bergenre seperti itu dijadikan sebuah tayangan tokusatsu oleh Saban Entertainment? Ya, dengan memanfaatkan tren pertelevisian pada saat itu, Saban membuat serial berjudul Mystic Knights of Tirnanok yang berlatar pada abad pertengahan di Irlandia. Jadi kamu nggak akan melihat gedung-gedung tinggi atau sesuatu yang tren pada era modern saat itu. Dan yang membuatnya niat, karena syutingnya benar-benar berada di negara Irlandia. Jadi dengan kata lain, serial ini benar-benar buatan Saban, sehingga bukan berasal dari adaptasi tokusatsu Jepang manapun. Dan itu terlihat dari berbagai segi, terutama dari kostumnya yang bertema ksatria Eropa abad pertengahan, dengan konsep yang segalanya serba tradisional, tanpa sentuhan ala tokusatsu modern manapun. Dan disitulah letak keanehan dan keunikan dari serial yang satu ini, karena seluruh metode penyajian serialnya hampir tidak seperti tokusatsu manapun yang pernah kita lihat. Namun bukan sesuatu yang aneh, sebab di Jepang pun sudah sering ada tokusatsu bergaya kolosal seperti ini, misalnya Kaiketsu Lion Maru dan juga lain sebagainya,
yang berlatar pada dunia abad pertengahan. Namun di Amerika, hal semacam itu benar-benar baru dan unik pada kala itu. Dan hebatnya, serial ini cukup laku pada kala itu, walaupun tidak terlalu internasional seperti Power Rangers. Sayangnya, meskipun direncanakan punya sequel yang berjudul Mystic Knights Battle Thunder, namun itu dibatalkan karena ada proyek mahal Power Rangers Lost Galaxy. Los Luchadores. Dan tidak kalah anehnya dengan yang berikut ini, karena seperti biasa, Saban selalu FOMO terhadap berbagai tren yang ada pada dunia hiburan. Salah satunya adalah gulat bebas seperti SmackDown, Royal Rumble, dan juga sejenisnya yang sedang ngetren pada era 90-an menuju tahun 2000-an awal. Dan oleh karena itu, tidak ada salahnya jika dibuat serial yang bertema gulat bebas yang dikonsepkan sebagai sekelompok pahlawan pembela kebenaran, di mana serial berjudul Los Luchadores ini merupakan trio pahlawan yang sehari-harinya adalah bintang gulat profesional di TV, namun punya proyek rahasia sebagai pahlawan yang membasmi sindikat kriminal dengan bantuan sejumlah gadget canggih ala tokusatsu kebanyakan. Namun penyajiannya adalah tetap seperti serial action ala Amerika. Jadi ini benar-benar jauh dari ke-Jepang-Jepangan, membuatnya merupakan salah satu proyek tokusatsu original buatan Saban tanpa campur tangan adaptasi dari toy company seperti Power Rangers dan juga proyek lain sebelumnya. Dan buat yang ingat, serial ini pernah tayang di RCTI sekitar tahun 2002-an. Jadi ini termasuk salah satu proyek tokusatsu Saban yang cukup go internasional. Aneh sih kalau ditonton lagi saat ini, terlebih musim gulat bebas sudah lama menghilang euforianya. Jadi buat kamu yang suka dengan komedi receh atau cuma mau nostalgia masa kecil, maka Los Luchadores merupakan pilihan yang tepat untuk kiat nostalgia semata. Cutie Honey the Life, dan yang terakhir nampaknya diperuntukkan bukan bagi anak-anak, karena di sini serial tokusatsu yang berjudul Cutie Honey the Life merupakan adaptasi dari manga berjudul serupa pada era 70-an yang sebenarnya sudah beberapa kali digarap menjadi live action. Namun serial ini merupakan yang paling punya nama dibandingkan dengan proyek Cutie Honey lain yang pernah ada. Dibintangi oleh model grafur kenamaan yakni Mikihara. Tentu saja ini sudah satu pertanda bahwa serial ini memang bernada dewasa. Karena dari versi manga dan animenya saja, Cutie Honey merupakan wanita android atau setengah robot yang ditugaskan untuk melawan organisasi kriminal bernama Panther Claw. Kedengarannya sih nggak aneh, namun buat yang belum cukup umur, tentu saja ini kurang cocok buat kamu. Karena dari cara berubahnya saja, Honey Kisaragi akan kehilangan pakaiannya dan melakukan henshin sambil telanjang bulat. Nggak terang-terangan sih, karena banyak sensor di sana-sini dalam adegan tersebut. Namun disitulah keanehan konsep dari Cutie Honey, karena menghadirkan komedi dan juga hentai menjadi sebuah tayangan tokusatsu modern. So horny. Akan tetapi uniknya, serial ini ditulis oleh Toshiki Inoue yang merupakan penulis kondang yang sudah malang melintang di Kamen Rider dan Super Sentai. Maka dari itu, banyak sekali pemain-pemain kondang lain yang wajahnya mungkin sudah kamu hafal di serial ini. Namun secara penyajian, tentu saja ini jauh dari kata sempurna. Sebab bisa dibilang ini benar-benar drama yang low budget dan tidak begitu niat secara penggarapan. Jadi buat kamu yang ngefans sama Mikihara, mungkin itu semua tidak akan jadi masalah. Sebab yang kamu pengen lihat cuma ceweknya itu saja kan? Sekian dari Tokufex Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokufex lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.